Ya. Kali ini kita mau bicara tentang kelompok mad'u ya, atau kelompok audiens ya. Jadi dalam berdakwah ya, dalam kita itu menyampaikan ajaran Islam, itu kita harus tahu dulu siapa audien kita ya, siapa mad'u yang kita hadapi. Nah, siapa di sini bukan siapa orangnya, tetapi di sini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok audien atau mad'u. Yang di sini kalau di dalam ilmu dakwah itu kelompok masyarakat atau mad'u, yang pertama yang disebut al-mala ya. Al-mala atau bisa juga dikatakan al-malik lah ya, kalau tingginya al-malik ya, penguasa ya. Wow ya, ternyata berdakwah juga perlu pada penguasa ya. Siapa penguasa? Ya penguasa, apapun penguasa, biasanya terkait dengan penguasa pemerintahan atau penguasa politik ya, atau jabatan, yaitu dari mana? Dari mulai RT sampai tingkat atas ya, sampai kalau kerajaan berarti sampai raja ya. Kalau negara kita republik berarti dari tingkat RT sampai presiden ya. Itu kelompok mad'u atau kelompok masyarakat atau objek dakwah ya. Jadi sama saja, mad'u objek dakwah, audiens ya, terus pendengar ya, terus masyarakat itu adalah yang kita dakwai ya, namanya objek dakwah ya, atau audien atau kelompok pendengar. Nah, yang pertama adalah al-ma'la. Kita al-mala ya, kita lihat dari yang paling atas dulu, penguasa ya bukan yang paling rendah. Nah, itu penguasa terutama seperti tadi saya bilang adalah yang dimaksud penguasa dalam hal pemerintahan ya. Dari mulai raja sampai ke bawah, paling bawah. Kalau di raja itu yang paling bawah tuh menggung apa punya kalau kerajaan ya dulu. Nah, kalau kita ya dari mulai presiden sampai ke RT kan gitu ya, karena Indonesia adalah negara republik ya kan. Nah, ini penguasa. Nanti strategi dakwahnya seperti apa di sini ya? Kalau penguasa, strategi dakwahnya caranya, penguasa itu adalah karakternya ya. Penguasa siapapun ya, tidak sedang ngomong oknumnya ya, tidak sedang ngomong presidennya, tidak sedang ngomong Pak Jokowinya misalnya kalau sekarang Presiden Jokowi, tapi sedang ngomong penguasanya, rajanya ya. Jadi jabatannya yang dimaksud ya, kekuasaannya maksudnya ya. Baik itu RT, RW ya, ketua RT, ketua RW, lurah sampai ke atas presiden, itu karakternya adalah antara lain ya. Ini kan di PowerPoint, Anda bisa nulis sendiri yang penjelasannya ini. Penjelasnya apa? Karakternya bagaimana? 1, cenderung diktator. Apa? Diktator. Artinya apa? Suka memerintah, suka mengintervensi ya. Terus kemudian suka apalagi memaksa, itu ya. Ya, itu 1, karakternya diktator siapapun itu. Nah, terus yang kedua, cenderung sulit dinasehati. Mengapa? Ya karena mereka sudah biasa menjadi penguasa, sudah biasa menyuruh ya, sudah biasa menasehati, jadi sulit dinasehati. Maka di sini berarti juga sulit didakwai. Paham ya? Nah, sudah wis memaksa, mengintervensi, terus sulit dinasehati ya. Nah, yang ketiga, punya asumsi meremehkan dan merendahkan atau tidak percaya kepada dai ya, kepada ustadz, kepada ulama ya, kepada mubaligh, kepada juru dakwah, kepada penyuluh agama. Kenapa tidak percaya? Ya, karena mereka itu biasa dipercaya. Mereka biasa
menguasai, biasa harus dipercaya keinginannya oleh rakyat, maka tidak percaya terhadap dai, ya. Ya, ketidakpercayaannya dari mana? Ya dari karakternya dia sebagai penguasa, ya. Satu gitu, sebagai penguasa kan karakternya begitu. Yang kedua, menurut penguasa, seorang tokoh agama itu justru mengganggu kekuasaannya, ya. Juga dianggap juru dakwah atau dai itu justru merusak kebijakannya. Pemerintah kan punya kebijakan banyak, ya. Misalnya apa? Undang-undang miras gitu, ya. Misalnya miras, ya. Itu yang membuat ada undang-undang miras siapa? Idenya dari siapa? Tak tanya. Kok ada undang-undang miras? Hah? Dari ulama kan? Dari tokoh agama, ya kan? Karena tokoh agama tidak suka umatnya mabok kan, ya. Undang-undang LGBT juga begitu, tidak suka, ya, masyarakatnya orang genah. Nah, tetapi bagi seorang penguasa itu tidak masalah, ya. Biarin masyarakatnya itu narkoba, yang penting ekonomi dari narkoba itu banyak masuk. Ini kalau penguasanya terutama adalah penguasa yang non muslim, ya. Jadi yang orientasinya cuma ekonomi, yaitu kaum orientalis atau kaum yang ateis, ya, yang tidak percaya pada agama, kan begitu. Nah, maka akhirnya dianggap tokoh agama itu tidak dipercaya karena dianggap merusak kebijakannya. Yang seharusnya narkoba boleh, kedua jadi orang boleh, kan gitu, ya. LGBT enggak masalah, yang penting nyoblos partainya, ternyata LGBT dilarang ulama itu, ya. Nah, maka sulit banget di nasihat ini karakter penguasa. Itu yang pertama, ya. Mad'u yang pertama, karakternya seperti itu. Nah, sekarang strategi dakwahnya gimana untuk berdakwah pada penguasa? Nah, ini. Satu, berikan pemahaman, ya, bahwa apa yang kita sampaikan, ya, apa yang kita dakwahkan adalah untuk membantu kekuasaannya, ya. Satu. Kedua, apa yang kita dakwahkan, apa yang kita sampaikan, ya, atau apa yang kita nasihatkan adalah untuk memperlancar kebijakannya, ya. Nah, membantu, memperlancar. Yang ketiga, apa yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan adalah untuk mendukung, ya, dan mengembangkan kekuasaannya atau pemerintahannya itu, ya, dan untuk kesuksesannya. Nah, itu, ya, strategi yang pertama. Strategi dakwah kepada penguasa. Yang kedua, strategi dakwah kepada penguasa itu caranya gimana? Nah, caranya ya kita jadi penguasa, ya. Artinya apa? Terlibat langsung ke penguasa. Misalnya apa? Kita mau berdakwah kepada presiden, kita jadi MPR, kita jadi DPR, karena MPR dan DPR adalah di atas presiden. Tuh, ya. Nah, terus kalau sudah di MPR, DPR, kita mau berdakwah ke mereka bagaimana? Jadi ketuanya, ya kan? Karena tertinggi di dalam organisasi atau di dalam lembaga MPR dan DPR adalah ketuanya. Jadilah ketua, maka kita akan bisa masuk menasihati mereka. Paham, ya? Nah, termasuk di sini di kabupaten menasihati PNS yang pol, orang bakal manut, ya. Hari ngaku misalnya Bu Tuti, lah Bu Tuti siapa? Wong Unuga, ya kan? Bu Tuti siapa? Dosen Unuga, gitu kan? Jadi dosen itu bagi pejabat pemerintahan udah apa-apa nih, karena mereka hanya yang terpenting bagi mereka adalah atasannya, ya. Jadi semua manute karo bupati tok. Maka angger kepengin berdakwah di PNS di kabupaten, maka jadilah bupati. Ya. Itu melalui kekuasaan, berdakwah melalui
kekuasaan. Lah anggar kepengin dakwah karo bupati-bupati men dirungokna jadi gubernur ya, dan seterusnya ya, paham. Nah maka itulah kemudian kenapa gus-gus kita, kiai-kiai kita, ning-ning kita, nyai-nyai kita sekarang pada di umaro ya kan. Nah, penguasa itu istilah Islamnya adalah umaro ya, pemerintahan, pemimpin pemerintahan. Itu karena seperti itu ya. Cuma sayangnya belum ada yang jadi presiden ya. Semua cuma wapres kan gitu ya. Terus kakak kemenat kepala ya. Berarti kemenak ya. Kepala kemenak kemenak kepala Kementerian Agama RI. Itu kan Gus ya. Ya. Karena supaya apa? Supaya bisa berdakwah pada tingkat tokoh-tokoh agama se-Indonesia. Cuma sayangnya mohon maaf menurut saya, kalau sudah jadi penguasa bukannya berdakwah ya, bukannya merubah, tapi mereka malah pada terlena dan biasanya malah mereka sendiri yang jadi berubah. Paham? Karena apa? Bisa terlena ya, lupa pada cita-cita dan idealisme awal ketika sebelum menjabat, karena saking asiknya menjadi pejabat di situ bisa. Yang kedua ini sebenarnya tidak terlena, sebenarnya sadar betul bahwa beliau itu masuk ke ranah umaro itu mau memperbaiki umat, memperjuangkan umat, tetapi ketika sudah masuk sistem, sudah menjadi menteri, sudah menjadi wapres, terikat nih, ikatan yang sangat kuat berupa apa? Aturan-aturan negara yang diatur oleh yang lebih atas. Paham ya? Wis dadi menteri agama, wis dadi menteri pendidikan, wis dadi menteri apa, wis dadi wapres ya. Ternyata ada peraturan pemerintah presiden ya, bahwa ini tidak begitu ya, sidane membeok melu presiden ya, itu. Lah, tapi itu sing mending, berarti terpaksa. Lah sing lebih ngenes kan payah ya. Pati-pati dadi menteri orang memperjuangkan Islam, orang memperjuangkan rakyat, malah dheweke aduh kebijakan-kebijakannya membuat berat rakyat. Nah ini yang jangan sampai. Nah ini yang kemudian berarti kalau kita tidak bisa berdakwah menjadi penguasa, tidak usahlah menjadi penguasa ya. Dakwah kita ya cukup yang selain di penguasa, daripada jadi penguasa ora bisa malah bikin kebijakan sing melu merusak rakyat, rugi ya. Nah kalau bisa jadi penguasa ya sing tegas, pokoknya ini wilayah kerjaku sebagai wapres, wilayah kerja Anda presiden di sana gitu ya, maka saya akan menentukan kebijakan ini sebagai wapres gitu kalau bisa ya. Kemenak juga begitu, wilayahku adalah Kementerian Agama, semua yang terkait agama adalah wilayahku, presiden nggak punya wilayah, jadi jangan ngatur tentang agama, saya saja yang ngatur itu. Kalau memang mau jadi dai yang berdakwah terhadap penguasa di tingkat Kementerian Agama. Paham ya sampai sini ya? Ya, strategi kedua berarti dengan menjadi penguasa itu sendiri ya. Nah, lah strategi ketiga apa? Ya tidak jadi penguasa, kemudian tidak memberikan pemahaman, tapi di situ paling enggak ya terus saja memberikan apa tulisan-tulisan ya, menulis di medsos, menulis di buku, terus menjadi pakar apa, menulis apa yang di situ akan didengar oleh pemerintah, diketahui oleh pemerintah itu. Udah ya. Ini adalah kelompok masyarakat atau mad'u yang pertama yang berupa penguasa atau al-malik atau al-mala. Yang kedua al-mutrafin. Nah, ini siapa? Ini adalah penguasa ekonomi masyarakat atau yang disebut dengan agraria ya, agraria. Oh bukan, ini bukan agraria, agnia. Jadi di situ yang kedua tadi kan berarti tingkatnya
al-mala atau al-malik atau saja sama dengan umaro ya. Jadi bahasa lainnya tadi yang pertama adalah umaro ya, mad'u yang berupa umaro. Yang kedua ini adalah mutrofin atau bahasa lainnya adalah al-aghnia ya, orang-orang kaya, penguasa ekonomi. Nah, ini karakter penguasa ekonomi itu yang kedua ya, yang paling atas ini ya. Yang kedua ya. Penguasa ekonomi atau al-aghnia ya, itu adalah mad'u, kelompok masyarakat yang kedua. Itu yang bagaimana? Dengarkan dan dicatat ya, karena ini PowerPoint-nya kan enggak menulis ya, keterangan saya aja. Orang-orang kaya itu siapa? Aghnia itu siapa? Yang pertama tadi umaro ya, yang kedua ini aghnia. Aghnia itu siapa? Ya semua orang kaya ya, dari tingkat masyarakat paling rendah di RT sampai ke tingkat kerajaan atau nasional. Itu aghnia, para orang kaya. Nah, kalau di tingkat RT pasti semua masyarakat yang punya ekonomi tinggi atau orang kaya. Tapi kalau ke atas siapa? Ya ada kadin ya kan, kepala apa itu namanya, dagang Indonesia dulu ya. Kalau sekarang apa istilahnya? Saya lupa kemarin ya. Jadi ada di situ dagang dan bisnis Indonesia itu ada organisasinya, yang kemudian di situ ada ketuanya, ada pengurusnya semua sampai ke bawah ya. Jadi makanya ketika di sini ada masyarakat kok ekonominya orang genah ya, terus ada menteri perekonomian lagi ya, ada menteri keuangan lagi. Menurut saya itu orang masuk akal. Karena apa? Logikanya harusnya ekonomi baik-baik saja ya. Logikanya ekonomi harusnya pro rakyat. Logikanya rakyat semua harus makmur. Karena apa? Karena semua sudah ada organisasinya ya. Asal manajemennya baik, asal manajemennya genah ya, itu. Nah, tapi nyatanya apa? Nyatanya sering ya harga sembako tidak terkontrol ya, apalagi sekarang mau Nataru ya, Natalan dan tahun baru, mau hari raya ya, terus pokoknya naik orang genah ya. Terus kalau ada pejabat naik gaji ya wis orang genah. Itu kena apa? Menurut saya manajemennya itu yang enggak pinter gitu ya. Nah, terus pinternya gimana? Alah bututi orang lakoni cuma dai loh. Dai tapi kan saya sederhana, pikirannya mudah ya. Ya kalau misalnya semua petani ya, semua pedagang diorganisasi, diomongi, ditentukan harga harus sekian dan sebagainya, disesuaikan dengan masyarakat, semua komponen masyarakat diajak bicara dan dipertimbangkan, insya Allah baik-baik saja ya. Nah selama ini orang genah kok ya, kementerian ngurusin nang ubiak nang kono boy, seputar administrasi ya, seputar aturan, seputar kebijakan. Orang pernah mikir nak ya kepriwe masyarakatnya kudu kepriwe ya. Nah itu yang enggak level ya kalau menurut perjuangan bagi dai ya. Nah apa maning sekarang saya itu lagi sedih ya. Kenapa lembaga pendidikan itu semakin morat-marit walaupun peraturannya semakin sulit ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya ngelakoni ya. Dulu yang namanya orang ngaji itu enggak ada undang-undang pesantren, enggak ada undang-undang TPQ ya kan, enggak ada undang-undang macem-macem lah. Ngaji bebas ngasih pada dadi wong alim-alim nang pondok pesantren bareng. Lah siki pondok pesantren kudu akreditasi ya, panti asuhan kudu akreditasi, TPQ kudu akreditasi. Tetek bengek rumyak ora karu-karuan sing ora melu akreditasi, TPQ-ne dibubarna, dicoret, pesantrennya dicoret. Ya ora sida ngaji ya. Untuk apa padahal akreditasi itu? Ora penting ya, bertele-tele syaratnya pernah ya, ujung-ujungnya gawe rekasa bagine sing ngelola. Ya sing penting
kon ngaji sing pinter ya, kon sekolah sing pinter. Itu menurut saya, pikiran saya sederhana. Karena apa? Saya nglakoni nang kono ya. TPQ santrine wis akeh, gua kurang kae. Sebab apa? Akreditasinya juga bertele-tele ya. Kon anu apa kok menyesuaikan dengan apa namanya? Teknologi canggih ya. Lah menyesuaikan nang kono ki kudu nganggo ki ya. Lah tapi nang kono apa? Sangat ribet ya. Bayi ini bayi address wis ribet, gara diribeti maning NIK orang tua ini sekolah ribet temen golek tinggone wong siji tok. Suwe banget. Apa maning TPQ sepondok pesantren. Itu ya. Lah kesuwen dan sebagainya orang ngaji-ngaji gitu ya. Tapi itu bagi yang kesulitan. Bagi yang mudah ya mudah saja, karyawannya banyak ya kan. Perintah wong, teknologi zaman sekarang. Artinya saya sedang ngomong ya, itu semua harus dengan keterampilan yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, tapi nyatanya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Hanya mementingkan itu, tidak mementingkan isi dan materi dari penyampaian SDM-nya. Itu ya yang sangat saya sayangkan. Ujung-ujungnya ada yang sangat mudah. Mudahnya apa? Nggak usah kuliah dapat titel. Banyak tuh sekarang. Waduh, dokter berterbaran di mana-mana ya. Dokter honoris causa. Orang apa-apa, orang kuliah ya. Malah kur SMA tok ijik-ijik jadi dokter, jadi profesor. Padahal sing kuliah kayak aku kesel-kesel ya, ribet-ribet. Kene ngantek mumot ora dadi dokter. Ora kae lho, timpang lho, selalu tidak ada keseimbangan antara aturan yang sangat serius dengan kenyataan terobosan yang sangat mudah. Itu yang saya tidak suka ya. Kalau memang mau mudah semuanya ya. Kalau memang itu harus sulit, ya sulit yang jangan sampai membuat kemudian yang lebih penting menjadi ambyar ya, yaitu kemampuan SDM. Sekarang kan gitu ya. Ada kuliah program RPL. RPL itu apa? Orang kuliah dari semester 1 sampai semester 4, ngerti-ngerti sudah semester 5 ya, karena sudah menjadi tokoh masyarakat dari lama. Ini ngapa ini? Berarti kan kur melegal formal kan dok ya. Caraku apapun itu harus kuliah dari awal mendapat ilmunya ya. Nggak ngapa kalau cuma dapat kayak gitu. Itu saya ya, itu pendapat saya. Tentang pendapat penguasa ketemu karo aku protes ya ngono gitu ya. Ayo, maksudnya diskusi gitu. Oke. Nah, itu yang dinamakan aghnia itu siapa? Sudah ya. Definisi aghnia atau siapa saja yang disebut dengan aghnia atau yang disebut dengan orang kaya ya. Nah, sekarang karakternya gimana? Karakter aghnia hampir sama dengan karakter umaro atau karakter penguasa ya. Yaitu apa? Sulit dinasehati, cenderung meremehkan pada dai ya, pada juru dakwah ya. Nah, tapi ini beda. Ini bukan karena biasa menjabat, biasa memerintah, tapi dia merasa sudah mampu, paham ya? Merasa ekonominya lebih tinggi, merasa tidak butuh siapapun, ya, merasa semua bisa diraih selama ada uang, selama ada harta. Nah ini orang kaya, mulanya angel wong sugi kok dikalahna angel ya. Saya punya audien itu ya tadi sore juga ya, tiba-tiba ada yang laporan ke saya ya, orang kaya di majelis taklim saya tiba-tiba ngatur-ngatur bla bla. Ya saya bilang, lah wong kaya wong sugih ya kan, PNS ya kan, merasa lebih pinter, lebih kaya, punya jabatan. Jadi ya kayak gue karakternya ora usah gumun, saya bilang gitu. Biasa aja kita hadapi biasa aja, enjoy aja. Orang yang kayak gitu biasa aja, biarin mereka mau
seperti itu, mau sok berkuasa, mau sok ngatur itu ya. Tapi orang seperti itu ya biarin apa maunya, yang penting jangan sampai merusak dakwah kita. Ya kan? Saya ngomong gitu sama yang laporan ke saya ya. Kalau sampai merusak dakwah kita, lah minggir saja kamu ya. Kamu wong suginggung apa? Nah, sekarang bagaimana? Karena sudah tahu karakter orang kaya seperti ini, lah strategi dakwahnya gimana? Nah ini strategi dakwah kepada orang kaya hampir mirip juga strategi dakwah kepada penguasa atau umaro. Nah itu gimana caranya? Satu, beri pemahaman kepada mereka bahwasanya yang namanya harta itu bukanlah segala-galanya. Paham? Harta bukan segala-galanya. Jadi kita sampaikan ya. Bahkan kita kalau bisa kita logikakan ya, kita berikan yang satu pemahaman bahwa harta bukan segala-galanya. Nah, yang kedua, kita sampaikan logika bahwa harta itu sangat mudah hilangnya. Ya Pak ya? Kalau Allah menghendaki, naudzubillah, seseorang di situ nyimpan uang banyak sekali, tahu-tahu uangnya hilang, ya kan? Naudzubillah. Kalau Allah sudah berkehendak, ada orang punya harta sangat mudah dalam waktu sekejap hilang, ya Mbok? Contohnya wingi sing nang apa kayak tsunami, ya kan? Tsunami Aceh. Sampai wis lahir urung? Sudah. Umur berapa? Iya 2004 masih kecil ya. Iya betul. Orang ngerti kan tsunami? Apa nonton nang TV? Nonton ya? Nah itu kan Masya Allah, harta yang dikumpulkan seumur-umur ya kan, dari nenek moyang, dalam hitungan menit sama Allah hilang. Itu ya. Nah itu diberikan pemahaman semacam itu dulu pada orang kaya. Jadi orang sombong maring kekayaane. Maring pejabat juga ya mau omong lah. Sampeyan jadi presiden siki 5 tahun 10 tahun dalam maning mudun ora ana apa-apa nek gitu ya. Ketika kita menjadi dai di istana negara misalnya ya, di hadapan presiden. Tapi ya bahasanya jangan begitu. Bahasanya ya disesuaikan dengan levelnya presiden ya kan. Bahasa presiden itu ya bahasa standar, bahasa pejabat itu. Terhadap orang kaya juga begitu ya. Jangan ngomong searogan itu. Yang ngomongnya betapa kaum Nabi Nuh, kaum Samud ya kan, kaum Ad dihancurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat ya. Makanya harta bukanlah segala-galanya ya. Yang paling utama adalah iman, takwa, dan harta itu adalah amanah ya. Jadi yang ketiga, memberikan pemahaman bahwa harta adalah amanah ya, bukan kelebihan ya. Ya betul kelebihan harta, tapi bukan kelebihan yang diberikan kepada manusia dalam arti yaitu kelebihan orang lain miskin dia kaya ya kan. Tapi dalam arti bukan kelebihan yang artinya itu yang lebih kaya lebih mulia di sisi Allah, enggak ya. Allah berkata dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena harta bendanya. Bisa jadi yang kaya lebih hina daripada yang miskin. Karena apa? Yang kaya raya tidak pernah zakat, ya kan? Terus egois, sombong, takabur, ya kan? Bahkan sampai lupa untuk sedekah. Karena apa? Hanya dikatakan dalam Al-Qur'an di situ adalah at-takasur, ya kan? Alhaakumut takasur. Banyak orang yang saling berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Nah itu ngenes itu sudah menumpuk-numpuk harta sampai tua renta ya, apa aja dilakoni, tiba-tiba sampai ke Allah menjadi orang yang sangat hina, sampai lupa sedekah zakat karena eman-eman nggo sedekah nggo zakat, maka masuk neraka kan gitu. Contohnya siapa? Siapa contohnya? Siapa? Iya Korun, ya kan?
sampai sekarang viral ya korun ya. Anak kecil dia kalau ngomong harta karun, ngerti ya kan? Karena apa? Dulu itu yang namanya korun kaya raya luar biasa di zamannya Nabi Musa, tidak mau zakat, disuruh zakat malah menghinakan Nabi Musa. Hinaannya gimana? Alah, padune Nabi Musa pengen dikasih gitu loh. Disuruh zakat malah dibully, katanya nabinya kepengen dikasih hartanya dia. Ngenyak banget kan? Padahal nabi orang butuh harta ya. Kalau nabi itu butuh harta, cuma bilang ke Allah dengan santainya, ya Allah, kalau kepengen duit, dinai duit nang Gusti Allah. Kenapa betul yakin seperti itu? Ya saya kan gitu ya. Saya itu nggak pernah pusing duit ya, alhamdulillah minallah. Karena saya yakin Allah sudah berjanji. Rizki adalah minallah ya. Itu adalah kewajiban Allah memberi rezeki kepada manusia. Manusia cuma disuruh untuk beribadah. Maka saya sing penting beribadah, soal duit kok Kang Gusti Allah. Kok Gusti Allah rawe duit? Ya aku ngomong Gusti Allah, ya Allah, jere duit kewajiban jenengan pundi kula butuh duit. Ana alhamdulillah. Meskipun kita juga tidak boleh melupakan bahwa Allah itu juga menghendaki ada takdirnya juga. Artinya ada takdir orang yang memang betul-betul sulit dalam bidang harta dan uang. Jadi memang angel. Dilalah naudzubillah ya, usaha ya bangkrut baik, ya kan? Pokoknya orang tahu lah bisa ngumpulna harta. Tapi kan kita harus ingat janji Allah. Kenapa seperti itu? Nah, biasanya bisa diatasi. Misalnya dengan apa? Memperbanyak sholawatan itu ya. Terus memperbanyak membaca Al-Fatihah misalnya, terus banyak membaca istighfar. Itu jadi bisa lah diatasi insyaallah ya. Allah itu enggak lupa, enggak tidur ya, asal kita mau aja gitu ya. Itu. Masya Allah. Itu ya sudah ya. Jadi harta adalah amanah ya, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, apalagi disombongkan, apalagi sampai untuk menentang kiai ya, ulama, pedae, dheweke sugih kan itu. Jangan sampai seperti itu, diberi pemahaman seperti itu. Maka orang kaya itu akan terbuka. Oh iya betul, itu titipan korun kayak ngapa kayaknya ternyata juga masuk neraka. Sampai sekarang dibuli-buli orang ya, karena selalu dibikin contoh orang kaya yang terlaknat dan tercelaka dan juga masuk neraka kan gitu Mbok. Nah, maka dia akan terbuka itu. Jadi satu pemahaman itu 3 tadi ya. Nah, terus yang keempat, strategi dakwah yang keempat, bagaimana berdakwah terhadap orang kaya, yaitu langsung aja ketika sudah diberi pemahaman mudah, langsung bikin tim ya. Orang kaya itu dibikin tim, salah satunya menjadi ketua, pengurus ya, bendahara, sekretaris, bikin aja misalnya apa, lembaga zakat ya, udah dikelola sendiri situ sama orang kaya itu ya. Siapa ketuanya, pengurusnya, terus siapa saja yang mau zakat, siapa aja yang diberi. Nah tapi kita menjadi pembinanya gitu ya. Ora usah melu-melu ngurusi duit ya. Nek dai ulama ora usah ngurusi duit ya. Runyam kok, artinya runyam banyak fitnah ya. Nanti dikira ala punya ini, kiai ini, ustadze anu pakai uang zakat, malah rugi ya. Enggak usah ikut-ikutan ya kalau masalah uang. Biarin mereka yang memanage, kita cuma memberi nasihat. Nah, aturannya muzaki begini, aturannya mustahik begini gitu ya, langsung dibikin tim ya. Itu yang keempat. Yang kelima, libatkan orang kaya pada perjuangan kita, tapi jangan sampai mempengaruhi dakwah kita ya. Wong sugih didadekna penopang dana utama. Lah kita sampai manut dengkluk sami nawa atau enak ya, apa kata mereka kita turuti, ya runyam dakwah kita. Jangan seperti itu ya. Tetap mereka adalah penopang dana, tapi ketika berkaitan dengan hukum Islam kita harus tegas pada siapapun, paham ya? Jangankan orang kaya, terhadap pejabat pun harus tegas, jangan membeo ya. Itu kalau nggak usah takut ya, nggak usah ditakut diarani rewel gitu ya. Kalau ke pemerintah nggak usah takut diarani menantang ulama-ulama dulu ya. Nah belum kita mudah-mudahan jangan seperti itu. Abu Hanifah pernah dipenjara ya kan. Terus Al-Ghazali dikejar-kejar dan sebagainya. Karena apa?
selalu ada kontradiksi antara ulama dan penguasa, ya, karena yang terkait dengan itu kekuasaan ataupun kebijakan-kebijakan yang di situ berseberangan dengan ajaran Islam, kan gitu, ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah audien atau objek dakwah yang bernama al-mustad'afin. Al-mustad'afin itu siapa? Ini adalah yang lawannya dari dua tadi, yaitu orang-orang tertindas atau orang-orang kecil, ya, atau orang-orang du'afa, ya, ini yang ketiga. Nah, ini audien ini karakternya apa? Karakternya berbalik dengan yang dua tadi, yaitu apa? Menurut, mudah dinasihati, mudah diarahkan, mudah diatur, mudah diperintah. Nih, ya. Kenapa? Ya karena mereka merasa butuh, ya. Merasa hina, ya. Terus kemudian juga merasa tidak mampu. Itu ya, namanya juga mustad'afin, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, ya. Nah, itu di situ. Nah, strategi dakwahnya apa? Kalau ini strategi dakwahnya kepenak malah, ya. Yang penting kita dekat dengan mereka, ya. Kita jangan menjauh. Karena apa? Orang-orang mustad'afin karakternya kan karena merasa hina kan takut, ya. Sama kiai takut, rikuh, ya kan? Sama ustadz juga merasa tidak pede. Jadi kalau kita menjauh, mereka juga jauh karena rikuh, ya, tidak bisa mendekat atau malu, ya, orang kepenak mendekat. Jadi jangan menjauh, yang penting dekat. Terus mereka dinasihati. Jadi cuma strateginya dengan nasihat. Yang pertama, ya, mudah banget. Nah, yang kedua, kalau kita mampu dengan pemberian, ya, pemberian apa? Satu bisa dengan pemberian harta, ya kan? Wong mustad'afin kan wong melasi, ya, ya diberikan harta, ya. Makanya kalau caleg-caleg, ya, capres-capres, cawapres, paslon, ki bagi-bagi kian kiye, ya, men manut bagi-bagi sembako, ya kan? Men manut bagi-bagi amplop, kan gitu. Karena mereka maneng butuh, ya. Nah, kalau kita untuk dakwah, ya tidak sekedar bagi-bagi sembako, tidak sekedar bagi-bagi amplop. Kalau bisa ini yang ketiga, apa? Berikan lapangan pekerjaan atau sumber ekonomi, ya kan? Kan melasi, ya. Misalnya apa? Pengangguran, ya. Misalnya apa? Buruh. Nah, daripada jadi buruh, ya, panas, kesel, duitnya sepira ora, entek bae nggo cukupi keluarga ora bisa. Nah, sampean punya ide, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang daripada nganggur, ayo kita berdayakan daerah kita. Kita bareng-bareng, ya, jadi petani, ya. Petani apa? Petani ikan lele misalnya, ya. Sampean kumpulkan si nganggur-nganggur, sampean ajak, sampean pelatihan petani lele, terus sampean sing duit modal tuku lelene, ya. Sampean modal lelene, duite mereka kon pada kerja jadi karyawannya sampean, digaji, gitu, ya. Jadi lah, itu apakah masuk dakwah, Bu Tuti? Masuk, ya, dengan memberikan ekonomi ke mereka. Terus mereka merasa terikat dengan kita, terus mereka merasa dekat dengan kita, merasa berterima kasih dengan kita, maka kita nanti kalau ngajak mereka untuk sholawatan ke Penak, ya kan, ngajak sholat ke Penak, misalnya, ayo sini kan lelene wis panen, ayo sing hasilnya lebih dari 1 juta, ngene 20.000-an nggo zakat. Nah, akhirnya kan sing pada panen bisa zakat. Terus maning ki zakat tok 20.000, sampean kok kepengin sedekah juga, ayo seikhlasnya kita bantu anak yatim. Lah, mau kelingan jenengan lagi rekasa kayak ngapa? Nah, siki wis duit, ayo bantu sing rekasa. Hebat, ya, itu. Nah,
Kalau ke orang kaya tadi malah lebih kayak mending dihancurkan hatinya saja. Artinya itu digugah hatinya ya kalau orang kaya, bahwa Anda enak ya kemana-mana, hujan panas tidak kepanasan karena punya mobil kan gitu ya. Coba lihat di sana ada orang yang sepanjang hidupnya kehujanan kepanasan, para gelandangan ya kan. Nah Anda itu jadi orang kaya, mau nggak kalau karena Anda tidak peduli sama orang-orang gelandangan, kemudian tiba-tiba Allah memutar balik nasib, bila Anda yang jadi gelandangan, yang jadi orang kaya malah mereka. Nah kan mereka takut ya, takut banget miskin kan, digugah kayak gitu nanti akan mau gitu. Ya, itulah strategi dakwah dan terhadap kelompok masyarakat atau mad'un yang audiennya terdiri dari 3. Oke, siapa yang mau bertanya dulu?